Oke, ya kita terus fokus dengan firman. Saudara, kita hidup di zaman sebenarnya bukan ketakutan yang saya mau bilang, tapi kita, saudara dan saya hidup di mana saudara terima apa yang umat perjanjian lama nggak terima. Bayangin. Uji lagi, baca firman. Saudara lihat, kamu terima apa yang semuanya mereka nggak terima. Bahkan Abraham melihat semuanya. Seluruh janji yang diberikan buat Abraham, dia nggak lihat. Dia hitung bintang, dia hitung semuanya. Nah, dia nggak lihat. Kita sedang menggenapi itu semuanya. Nah, sebab itu kalau kita bersungut, kita ketakutan, sebenarnya satu alasan karena kita tidak tahu cerita itu. Kita nggak ada di situ. Ayat ini saudara sudah dengar dari kecil. Akulah jalan. Yesus bilang gitu. Tapi yang harus saudara dan saya jawab, kita ada di jalan itu enggak? Mungkin kita cuma nyanyi, kita cuma ngomong, tapi kita ada enggak di jalan itu? Di jalan itulah jaminan seluruh hidup saudara. Nah, karena musuh berusaha belokin kita, tarik kita dari jalan yang benar itu. Jalan banyak saudara. Semua tahu banyak jalan menuju Roma, ya banyak. Tapi jalan kepada tujuan Tuhan, jalan keselamatan, jalan untuk penggenapan janji-janjinya cuman satu. Yaitu jalan yang dia siapkan buat kamu. Nah, firman hari ini saya mau saudara masuk lebih dalam. Kalau kamu baca firman, iman datang. Kamu baca, iman itu datang. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, jadi kalau belum bisa jadi yang datang cuman tahu, pengetahuan. Nah, iman itu lain lagi. Nah, firman, judul hari ini firman akan membuka misteri. Gitu. Masa depan. Nah, misteri itu stop dengan segala pengetahuan kamu, pendidikan kamu. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ada batasnya. Nah, sehingga namanya cuma misteri. Nah, nggak ada ilmu lain yang membuka misteri. Hanya firman Tuhan yang buka misteri. Kabar baik ya, mungkin saudara berbeda. Ya, kita suka bilang nasib. Kamu anak terbuang. Tidak berpendidikan. Tidak punya lain-lain. Tapi waktu kamu bergaul dengan firman. Iman datang. Nah, iman itu membuka misteri masa depan. Ini, saya nggak sedang main kata-kata di sini. Tidak. Nah, sekarang saya kasih satu cara kita melihat lah ya. Ada namanya kebenaran. Menurut ukuran kebenaran. Coba saudara pikir. Kalau diri saya, nggak ada satupun persyaratan. Nggak ada. Untuk saya bisa berdiri di sini. Gitu. Kalau kamu baca Alkitab, semua orang yang hebat-hebat di Alkitab itu, mereka pun tidak memenuhi syarat kalau ukurannya kebenarannya Tuhan. Semua gagal, siapapun yang dipakai begitu luar, semuanya pernah gagal. Kalau kita pakai ukuran kebenaran. Nah, hari ini saya ambil satu cerita klasik, lalu kita lihat ini kebenaran, tapi ini orang yang Tuhan pilih, tapi sepertinya nggak memenuhi syarat satupun di dalam ukuran ini.
Itu banyak di Alkitab. Kali ini saya pilih satu, yaitu keluarga Yakub. Sebab janji kita yang kita terima hari ini lewat Abraham. Yang dibilang Abrahamic Covenant, perjanjian Abraham. Coba, apa yang bikin saudara percaya bahwa kita adalah keturunan Abraham? Dia dari mana, kita dari mana? Nah, nggak mungkin. Nah, Alkitab yang kasih tahu. Itu dia. Misteri itu dibuka. Oleh iman kita disebut anak-anak Abraham. Keturunan Abraham. Nah, itu lihat. Apa coba? Hari ini saudara bisa dapat seluruh janji itu. Bahkan dia nggak lihat. Nah, hari ini kalau saudara sungguh-sungguh pulang, baca lagi, renungkan lagi. Gitu. Tuhan mau lahirkan satu bangsa yang besar. Yang lewatnya nanti semua kaum di bumi ini diberkati. Tapi ceritanya tabrakan semuanya. Nah, kita suka dengar, kita suka tahu Yakub itu disebut penipu. Yang nyebut dia penipu itu kakaknya Esau. Kamu penipu. Kamu tipu, saya punya, harusnya anak tertua yang dapat warisan. Nah, tapi bukan berarti Tuhan bilang dia penipu. Ini aneh, saudara. Waktu dia keluar dari dalam rahim, Alkitab mencatat. Sekali lagi, firman membuka misteri. Alkitab mencatat, dia bilang begini, tangannya tarik-tarikan sama kakaknya. Nah, kan kita nggak tahu apa itu maksudnya. Kalau kamu bergaul dengan firman, itu dibilang, kamu dibukakan, kata wahyu, saya sering ulang. Apokalips diungkapkan. Ternyata Yakub sejak dalam rahim, dia punya satu dorongan yang melampaui. Nah, itu. Bisa jadi Tuhan sudah taruh sesuatu di dalam dia. Dari dalam rahim pun dia sudah punya satu keinginan melampaui. Gitu. Nah, nanti pelajaran tersendiri supaya nggak terlalu lebar. Gitu. Nah, Esau nggak menghargai hak kesulungannya. Dianggap remeh itu. Nah, sekarang kita masuk di cerita Yakub. Oke, sejarah berjalan melalui Yakub. Kalau pakai ukuran kebenaran. Ini catatan saya, saudara nanti bisa riset lagi. Dibilang cuman ini yang saya catat. Kotor, memalukan, menyedihkan. Kayak gitu. Keluarganya, dari Yakub aja dulu ya. Yakub cinta Rachel. Tapi waktu di pernikahan, dia bangun pagi jadi Lea, dirubah. Lea tuh kakaknya Rachel. Nah, nggak ditulis di Alkitab secara terperinci kenapa. Bisa jadi Yakub banyak anggur, mabok, bangun. Dia nggak tahu yang mana Lea, yang mana Rachel. Begitu bangun, adanya Lea. Gitu. Saya pernah punya pengajaran ini. Untuk bereskan Yakub, kalau dibilang dia penipu, Tuhan temukan dengan mertuanya Laban. Siapa Laban? Kalau Yakub penipu, yang ini jenderal tipu. Nah, kalau saudara baca cerita ini, Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Dan dua baku tipu 20 tahun. Nah, saya berdoa supaya kalian generasi yang dapat mertua macam begini ya. Gitu. Nah, itu. Mantu dan mertua baku tipu. Nah, ternyata Lea cacat. Nggak ada yang suka. Rachel cantik. Nah, makanya saya bilang dari depan nggak bagus cerita ini. Nah, dari pernikahan dengan Lea punya berapa anak? Yakub terus berusaha, pokoknya beta mesti kawin dengan Rachel. Nah, Rachel mandul.
Mandul itu kutuk menurut budaya Israel pada masa itu. Itu aib, penghinaan. Rahelnya menderita. Singkatnya, akhirnya kawin juga sama. Jadi dia punya 2 istri. Coba lihat. Coba, tadi saya bilang dari depan. Coba kalau kamu cocokin dengan kebenaran Tuhan. Nggak memenuhi syarat semuanya. Bukan saya sedang izinkan saudara boleh kawin lagi. Bukan, ini saya mau cerita nih buat saudara. Gitu. Nah, dalam perjalanan hidup ini, lahir anak terakhir dari rahimnya Rachel, Yusuf. Jadi Yusuf lahir di hari tuanya Yakub. Nah, apalagi yang gak benernya nih. Yakub buat perbedaan yang sangat menyolok. Dia gak bapak yang bagus ternyata. Dibedain Yusufnya. Bajunya dibikin beda, ditenun sendiri, warna-warni. Saudara terjemahin sendiri itu. Dibandingin dengan kakak-kakaknya. Jadi di rumah sendiri, dombaku benci. Coba lihat. Gak ada yang bagus. Katanya pilihan Tuhan. Gak enak kan saudara itu. Di usia 17 tahun. Yusuf. Dia mimpi. Ini misteri. Yang kasih mimpi, yang mimpi bukan Yusuf. Tuhan yang kasih. Dia anak 17 tahun. Mimpinya saudara-saudaranya menyembah dia. Mimpi. Terus dia cerita lah ya. Mereka udah benci, dia cerita yang kayak gini, tambah benci. Mereka mau bunuh dia, ini apa sih? Padahal itu mimpi Tuhan yang kasih. Wah saudara kalau lihat itu. Kembali dulu ke keluarganya. Mereka hidupnya gimana? Bagus. Secara finance, keuangan, bagus. Kejadian 30, 43. Mari kita lihat siapa Yakub. Sangat bertambah-tambah harta Yakub. Coba lihat. Lihat itu. Dia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara, masa itu keledai, unta itu kendaraan saudara. Mobil. Banyak dia punya itu semuanya. Jadi secara keuangan, secara finance diberkati banget. Kaya. Disebut di Alkitab. Kaya. Tapi sekalipun Yakub kaya, tapi dia gagal sebagai bapak. Berapa banyak kita kayak gini? Saya juga bisa bilang begitu buat diri saya. Gitu. Tapi lihat dalam kegagalan keluarganya. Ini yang saya mau saudara bang. Makanya bergaul lah sama firman. Ada namanya intervensi Tuhan. Salah satu dia pakai mimpi Yusuf. Wah, luar biasa. Nah mimpi ini punya peran penting dalam kehidupan Yusuf. Tapi gak enak. Habis cerita mimpi, dibuang. Masukin ke sumur. Mestinya mati itu. Yang bela kakaknya yang namanya Yehuda. Dari mama yang lain. Jangan. Jual aja dia. Jangan dibunuh, kasihan. Nah itu yang saya bilang intervensi. Misteri itu gini. Kamu gak bisa tebak. Kok gak enak ya? Kok seakan-akan kita bisa bilang. Ini kutuk mungkin. Nah. Saat itu. Ini mimpi pertama. Wow, usianya 17 tahun.
Sangat mudah banget. Wow. Sangat. Wah, sulit banget. Mimpi itu penuh kesulitan. Nanti kita lihat. Kenapa Tuhan begitu belak-belakan, ya, beberkan kegagalan orang-orang yang Dia pilih. Ya. Tangkap ini. Alkitab ditulis untuk Israel. Ya. Belum titik. Alkitab ditulis untuk bangsa Israel dan bagi kita sekarang ini. Kan kita belum ada waktu dia ditulis. Untuk Israel, bagi. Apa bedanya untuk dan bagi? Nah itu. Tangkap ini. Kita yang sekarang, waktu kita baca firman, oh kita disuruh belajar lewat peristiwa-peristiwa itu. Itu bedanya. Sekarang firman yang kita baca untuk kita belajar lewat semua kehidupan di zaman itu. Saya nggak akan buat ini lagi. Nah, karena kita belajar di situ. Ditulis untuk Israel dan bagi kita. Mimpi pertama ini penuh dengan kesulitan. Mungkin Tuhan sudah bagi sesuatu buat saudara. Sekian tahun lalu. Sebut aja misteri itu yang dibilang mimpi. Seperti satu gambaran. Oh kamu nanti akan begini bagus. Tapi kenyataannya mana? Bangkrut. Dipecat. Katakan begitu. Lihat ya. Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka. Ingat, ini yang kita mesti belajar. Sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Lihat, bagi kita. Sekarang yang kita baca Alkitab ini, kita lihat itu sebagai peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi nanti saudara akan lihat berjuta-juta orang kebingungan. Saudara mau di situ atau saudara di kelompok yang lain? Udah jual aja ini, kita gini. Nah, kamu ikut mereka? Coba ingat, apa mimpi kamu yang Tuhan pernah kasih? Wah, lihat ya, ada banyak pelajaran berharga dalam perjanjian lama untuk kita saat ini. Saya cuma mau ingatkan kita bahwa anugerah Allah sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan dalam merencanakan hidup saudara. Coba putar film hidupmu mundur 10-20 tahun lalu. Siapa kamu? Bandingkan dengan hari ini. Itu saya buat terus. Saya tahu banget. Nah, tahu banget. Saya bukan orang paling susah, tapi sebenarnya oh iya betul. Gitu. Wah, liar banget. Yatim piatu dari kecil. Nah, saudara punya cerita banyak. Coba putar tuh, terus lihat hari ini. Betapa Tuhan bawa saudara sudah sampai di mana. Semua kita, ya, bisa berdiri di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan kita yang benar. Tapi disebabkan oleh anugerahnya yang ajaib.
itu nggak mungkin saya lupa. Nggak bisa saya hapus. Lu nggak punya dasar apapun, Chris, untuk berdiri hari ini. Mungkin saudara punya, nggak apa-apa. Tapi saya tahu banget. Supaya jangan balaga, jangan sombong, jangan semua. Only by grace. Semua karena kasih karunia, anugerahnya. Wow. Bayangin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ada banyak hal-hal yang gak masuk akal. Kalau pakai hitungan matematika, kamu sekolahnya ini, kerjanya ini. Gak masuk akal. Kamu dulu belajarnya ini, sekarang kamu sedang mimpin sesuatu yang hebat. Gak masuk akal kan? Itu lihat. Mengerti ini, harusnya kita putuskan langsung. Tidak ada pilihan lain kecuali di jalannya Tuhan. Jangan coba-coba pilih jalan lain. Janjinya bagus di depan. Bagus. Kamu nggak tahu 2 tahun, 3 tahun ke depan bagaimana. Semua ramalan salah. Gitu. Anugerah membawa saudara. Anugerah itu bukan hasil usaha kamu berarti. Anugerah membawa kamu. Mulai lihat satu misteri dibuka. Satu misteri dibuka. Oh, baru setahun kamu taat. Wow, kok saya nggak lihat ini ya? Ah, itu dia. Nggak usah tergoda, cemburu dengan keberhasilan orang lain. Enggak. Karena kamu tahu Tuhan sayang kamu. Nah, itu sebenarnya modal kuat. Gitu. Ya. Titus 2 ayat 12. Ingat yang Tuhan janji bukan sebentar. Kekal. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu di dalamnya pengetahuan, ilmu, semuanya. Keinginan. Bukan berarti jangan sekolah ya, salah. Semua apa yang kamu belajari, kamu mesti kembali ada dasar firman enggak? Itu. Semua keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nanti saya bawa saudara sampai saudara lihat cerita akhir dari perjalanan ini. Wow. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Wow. Menyelamatkan semua manusia telah nyata. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Yang saya baca tadi kan. Adil beribadah dalam dunia sekarang ini. 13. Dengan menantikan penggenapan kita. Bayangin. Kamu pegang ini. Sekarang belum. Tapi dia udah janji. Penggenapan kita. Yang penuh. Lihat kata ini. Bahagia. Ini apa saudara? Nggak bisa diukur. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tuhan tidak larang kamu kaya. Tuhan bukan janji kamu kaya. Dia janji kamu kuasa untuk mengelola kekayaan. Lihat itu. Setan bisa kasih kamu kaya.
Jadi kamu punya lebih sebenarnya. Wah. Nah kita masuk di cerita, lanjut dari cerita Yusuf. Dia di penjara. Sampai di penjara, karunia itu muncul lagi. Tukang juru minum, juru roti, mimpi. Nah saya mau bilang, di di zaman itu Mesir. Itu sihir, tenung, jampi-jampi, itu normal. Nah bayangin Yusuf dibawa ke budaya itu, tapi karunianya bukan jampi, bukan ramalan, bukan. Dia cuma tafsir mimpi. Kalau kita bilang sekarang profesi, nubuatan, dia cuma kasih tahu, oh mimpi kamu gini. Nah bayangin, di dalam penjara nih. Mereka bebas. Dia cuma bilang begini, saya pakai bahasa hari-hari aja. Tolong ya, bilang sama raja, saya nih budak, saya dijual, saya dibuang ke sini. Saya nggak tahu salah saya apa. Gitu. Saya kerja dengan Potifar, jadi kaya dia. Sekarang saya di penjara. Cuman itu. Terus mulus gitu? Enggak, lupa, nggak diingetin. Tapi Tuhan dah lupa. Wah gila. Nah kalau tadi cuma tukang roti yang minum, tukang juru minum yang mimpi. Tuhan bilang, oh di dia nggak selesai. Tuhan bikin mimpi di raja. Firaunnya yang mimpi. Itu Tuhan kamu. Waktu Firaun mimpi, semua ahli jampi dipanggil. Tolong cerita, gue lupa mimpinya apa nih. Nah lihat enggak? Gak ada yang bisa tebak. Tiba-tiba juru minumnya ingat. Aduh saya baru ingat. Ada di penjara ini udah 13 tahun sudah. Tidak. Berapa tahun kamu dilupain? Firaun bilang panggil. Kejadian 41. Ceritanya langsung di sini. Sudah di depan Firaun. Kata Yusuf kepada Firaun. Wah saudara itu ya. Kedua mimpi Tuhan Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Itu yang Yusuf tebak. Jadi gini, dia nggak baca mantra, ini bukan jampi-jampi, ini bukan dilakukan seperti ahli-ahli sihir di sana, keagamaan gitu. Bukan itu. Kamu lihat apa yang terjadi responnya? Hati Firaun waktu dia panggil Yusuf ngobrol, Tuhan sudah desain hatinya untuk dengar penafsiran itu. Kalau saudara benar-benar anak Tuhan, kamu cuma dengan firman aja. Satu waktu kamu dipanggil orang penting, yang kamu gak nyangka. Waktu dia panggil kamu, Tuhan siapkan hati orang itu untuk dengar apa yang kamu bilang. Pertanyaannya, kita mau gak ya setaat itu? Lihat apa yang Firaun bilang. Ayat 38, Kejadian 41. Berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Berarti ada semua nih. Semua stafnya, ahli-ahli jampi yang tadi suruh tafsir. Semua sedang duduk di situ. Tapi waktu Yusuf ngomong. Lihat Firaun lagi nih. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kira-kira dia orang Ibrani bukan? Mana tahu. Bagaimana dia ngomong seperti ini? Bayangin kalau kamu satu pribadi Yusuf di akhir zaman.
Kamu ada di satu perusahaan, karakter kamu seperti ini. Katakan perusahaannya bangkrut lah. Dia akan bilang gini, semua pegawai boleh keluar duluan, kamu terakhir ya. Nah. Tapi jarang kan kita ketemu saat ini. Kristen banyak, tapi yang seperti ini. Saya bilang gini, cawannya penuh. Cawan dia penuh, nggak berkurang. Wow, luar biasa. Ini bukan mantra loh. Wah. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah. Lihat, tiba-tiba dia ngomongin. Apakah dia udah jadi Yahudi? Enggak dong. Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, ini yang saya maksud. Kita berdampak. Anak muda, kita pengen apa-apa cepat. Nanti dulu. Masuk dong. Ingat dia 17 tahun masih muda. Waktu dia keluar 30 tahun. Wow. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini buat yang muda-muda generasi. Belajar menunggu dengan sabar. Itu sulit banget. Tapi dia akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Karena masa penantian memberi kita kesempatan bagi waktu untuk dia mengasah sehingga kesetiaan kita bersinar. Saya pernah cerita, tiba-tiba saya ingat, saya pernah cerita kesaksiannya. Saya nggak sebut namanya, cuman saya mau bilang satu hotel berkelas di Bandung karena saya lahir di sana. Itu tahun 52, jadi itu Belanda masih di sana. Ini teman saya yang cerita. Chris, lu tahu nggak hotel ini? Waktu itu orang Belanda harus meninggalkan Indonesia, jadi harta-hartanya mesti diserahkan semuanya. Tahu nggak hotel ini dia kasih ke siapa? Saya nggak tahu, teman saya yang cerita. Jadi kita udah pisah lama, kita bertemu lagi, teman saya lawyer. Jadi dia nggak asal ngomong gitu. Dia bilang, Chris lu tahu nggak? Dia kasih ke siapa hotel? Kan ada manajer, ada staffnya banyak kalau di hotel. Dia kasih ke tukang potong rumput. Hotel itu, yang mewah dia kasih. Kita nggak ngomong Yesus dan Roh Kudus, nggak. Ini nyata di Bandung tahun-tahun itu, tahun 58. Kenapa coba? Nah ini dia, nggak masuk akal. Ini yang bilang misteri. Jadi itu kantornya bos itu kaca, dulu Bandung dibilang Belanda. Hijau tersampar. Nah tukang ini yang bikin rapi terus bertahun-tahun. Dia rapihin rumput-rumput, pagar-pagar, tanaman-tanaman. Bertahun-tahun orang ini lihat. Cuman itu. Waktu harus diserahkan. Dia gak kasih ke manajer, gak kasih ke orang pintar. Nah dia panggil terus. Ini kamu punya. Kamu lihat itu? Wow. 41 ayat 42 sampai 45. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterai dari jarinya, dia ambil dari jari dia masukin ke jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya
kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tenang dulu. Mesir di abad itu kota dunia. Artinya New York pada abad itu. Jadi dia bukan pegang Mesir, dia mengatur dunia. Terus, lanjutin ayat. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu terus lanjut. Lalu Firaun menamai Yusuf. Dia ganti namanya. Safnat Paaneah. Nanti terakhir kita buka ini. Serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Artinya saudara, sampai istri pun harus kerajaan yang pilih. Dia nggak pilih sembarangan orang, anak imam. Wow. Ini bangsa yang sama sekali nggak tahu. Tiba-tiba Firaun bisa ngomong Allah, bisa ngomong. Ini seorang penulis, seorang filosofi, seorang hebat namanya Oswald Chambers. Ini dia tulis. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Tidak semua orang dapat membawa sebuah cawan yang penuh. Kalau kita mau kayak Yusuf, cawan kita nggak boleh kosong. Ditekan, dibuang ke sumur, dijual, dipenjara, nggak berubah, nggak ada kompromi. Ya udah gue tinggalin aja Tuhan, nggak. Kamu pegang cawan kamu, jangan kosong. Ya saya nggak bisa rubah siapapun, saya bukan Tuhan. Gitu. Usia 17 tahun dapat mimpi, dibuang, dijual, cawannya nggak berubah. Saya sudah bilang ini, saudara-saudaranya bisa robek bajunya, tapi mereka nggak bisa robek mimpinya. Orang bisa benci kamu, robek semuanya kamu. Tapi mereka nggak bisa ambil kamu punya mimpi. Itu usia 17 tahun. Lalu kerja di Potifar. Lalu masuk penjara 13 tahun. Tiba-tiba keluar jadi menteri tanpa lemhanas. Bayangin, berkuasa penuh. Gitu, menangani tugas universal. Tanpa kursus manajemen yang intensif dan praktis. Di mana kuliah? Proses padang gurun. Selama kamu pegang cawan kamu, itu kuliah agung. Ambil aja, memang sekarang zaman gini jujur goblok. Nah. Cawan kamu gak penuh. Lu boleh pelayanan, lu boleh semuanya. Itu kuliah agung. Tuhan bisa tiba-tiba kasih satu kemampuan ilahi melebihi para akademisi yang hebat-hebat itu. Buat kamu. Kamu bisa nata kota, bangsa. Kalau kamu orang yang pegang cawan itu, jaga cawan kamu tetap penuh. Ingat, Alkitab ditulis untuk Israel, bagi kita. Lihat itu.
Karena Yusuf dapat menangani cawan yang penuh itu. Satu kemampuan yang jauh melampaui usia mudanya. Anak 30 tahun pimpin negara. Ada di Alkitab. Gitu. Kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan untuk palu yang datang, pahat yang datang dalam hidup kita, tungku perapian yang datang, itu semuanya. Dan kamu tetap pegang cawan kamu. Kita suka cerita ini, tapi seperti Oswald Chambers tadi, gak semua orang bisa bawa cawannya penuh. Di balik semua peristiwa Yusuf, ada satu puncak tujuan Tuhan yang di situ ini misteri. Apa? Israel dilahirkan. Waduh. Mahal ya uang sekolahnya. Kejadian 50 ayat 20. Memang ini saudara-saudaranya kumpul. Mau mati kelaparan. Mereka datang ke Mesir untuk makan. Mereka nggak tahu ini adiknya masih hidup. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kamu lihat, wih, sutradara agung Tuhan itu. Izinkan dia. Tadi kita nyanyi dari pertama, saya nggak janjian nih sama papa musisi singer semua nih. Tuhan menulis, bayangin. Hidup kamu. Wow. Aduh. Ada dua hal yang disebut dalam bacaan Alkitab tadi. Ini saya mau. Pertama, Firaun mengubah nama Yusuf. Safnat Paaneah. Tahu nggak artinya? Allah berbicara dan hidup. Bayang, dia nggak mungkin kasih nama jongos, kasih nama ngaco-ngaco. Karena itu dia cuma tafsir mimpinya Yusuf. Masa depan seluruh bangsa. Itu berarti nama paling terhormat, literatur paling. Ini kan bayangin. Budaya masih. Itu nama dari dewa-dewa mereka terserah. Tuhan juga nggak terganggu. Sebab di atas itu ada Tuhan. Bayangin. Safnat Paaneah. Artinya Tuhan berbicara. Yang kedua. Dia kasih istri kepada Yusuf. Nama akhirnya Asnat. Bisa sama. Artinya sama. Allah berbicara dan hidup. Saudara, saya tekankan. Dia yang harus kasih. Bayangin, apa yang menyembuhkan luka batu? Kira Yusuf gak sakit hati itu. Dijual, dibawa baik. Bayangin, menderita anak masih muda, punya mimpi. Apa yang bikin dia sembuh? Sekarang kita bilang konseling lah, segala macam, psikolog, inilah ini. Dua orang, namanya bisa sama. Allah berbicara. Lihat gak cara Tuhan setting? Tuhan kasih istri yang juga suara Allah. Jadi istrinya Asnat ini yang menyembuhkan Yusuf. Sehingga dia bisa lihat semua, dia bisa lihat misteri semua dengan mata yang baru. Dia gak perlu balas dendam, dia gak perlu semua. Generasi, tangkap pesan ini. Bukan jatuh cinta, jatuh dulu baru cinta. Bisa gak? Kamu lu gila, minta Tuhan. Tuhan kasih calon buat saya. Yang artinya gini, dia penolong. Bukan tolong angkatin koper, bukan. Dia tolong dalam cara berpikir, dalam bertindak, dalam semuanya. Ini keren. Mari kita berdampak tuh dalam gini, segala keputusan kamu. Wah, luar biasa. Pernikahan
tidak pernah dimaksud untuk ajang uji coba. Komitmen adalah pemberian total dari satu orang kepada pasangannya. Dan itu disebut keintiman. Dan keintiman membutuhkan perasaan aman dan kokoh. Ini buat kalian yang muda. Keren, lu ganteng, cantik, bagus. Tapi untuk nanti siapa yang jadi, panggil Tuhan. Supaya kalian berdua disebut suara Tuhan yang hidup. Keren gak? Ini masa depan lu hebat. Kita hidup di zaman di mana iman sering terlihat hidup, tapi sebenarnya rapuh. Kelihatan rohani ada di gereja, penyembahan menangis di altar, tapi goyah waktu kita pulang sampai di rumah. Kompromi dalam pekerjaan, mudah jatuh dalam tekanan. Kenapa? Karena kita bergantung pada suasana, bukan kesadaran. Ayo bergaul dengan firman. Mari worship team. Saya undang. Iman mereka hidup. Tapi cuma di event. Bukan di identitas. Itu. Ayat terakhir. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Ini PR kita. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah cawanmu penuh terus? Temanmu udah promosi hebat. Bolehlah terusik sebentar. Kembali lagi. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini persyaratan untuk kita bisa keluar sebagai Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Bergantung pada dia itu beda banget. Kalau kita lihat, saya sampah. Hanya oleh anugerah hari ini, saya bisa ada di sini. Artinya gini, jangan cari jalan lain dong. Terus di situ.